Shalom, di sini kami dari kelompok 5 akan membandingkan sebuah jurnal yang dimana kami di sini akan membandingkan 3 jurnal. Sebelum kami membandingkannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Anissa Bertitu Ambarita dengan NPM 20110052. Yang pertama di sini kami akan membandingkannya yaitu judul. Judul jurnal pertama adalah Analisis Pemerolehan Bahasa pada Anak Berdasarkan Aspek Semantik. Judul jurnal kedua adalah Analisis Perkembangan Bahasa Inggris Anak Usia Dini pada Aspek Semantik di Semarang Multinational School. Dan judul jurnal ketiga adalah Aspek Semantik Pembangunan Bahasa Humor Verbal dalam Kartun Setengah Gila. Adapun persamaan dari ketiga jurnal tersebut yaitu dalam jurnal tersebut sama-sama membahas aspek semantik. Ketiga artikel jurnal tersebut sama-sama dipublikasikan oleh lembaga jurnal di Sinta. Adapun perbedaan dari ketiga jurnal tersebut yaitu yang pertama, pada jurnal pertama mempunyai 8 kata, jurnal kedua mempunyai 15 kata, dan jurnal ketiga mempunyai 11 kata. Perbedaan kedua adalah tahun penerbitan jurnal pertama dipublikasikan pada tahun 2021, jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2016, dan jurnal ketiga dipublikasikan pada tahun 2020. Adapun pembahasan latar belakang jurnal pertama yaitu pada jurnal pertama yang berjudul Analisis Pemerolehan Bahasa pada Anak Berdasarkan Aspek Semantik, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak merupakan perkembangan kognitif. Jika perkembangan kognitif pada anak cepat, maka pemerolehan bahasanya pun akan cepat dan begitu juga dengan pemerolehan bahasa kemampuan lain. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemerolehan bahasa anak jika dilihat dari aspek semantik berdasarkan pengukuran MLU ataupun yang dikatakan pengukuran meaning of utterancy, yaitu menurut Chair pada tahun 2009. Pemerolehan bahasa adalah prosesnya yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi pada seseorang anak-anak ketika mempelajari bahasa kedua. Dia memperoleh bahasa pertamanya, jadi pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Adapun pembahasan latar belakang jurnal kedua yang berjudul Analisis Perkembangan Bahasa Inggris Anak Usia Dini pada Aspek Semantik di Semarang Multinational School, saat ini pembelajaran bahasa Inggris dirasa perlu dan penting dimulai usia dini. Mengingat penting dan perannya, maka mutu pembelajarannya harus ditingkatkan. Jika sejak usia dini dibekali kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar, dapat dipastikan kemampuannya tersebut akan terpakai di jenjang pendidikan selanjutnya. Terutama di era globalisasi ini, di mana bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa komunikasi internasional dan menuntut setiap individu untuk dapat berbahasa Inggris dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Anak-anak usia dini pada umumnya tidak dapat berbicara secara pasif dikarenakan tidak dapat dirancang untuk dibangun dari rasa kepercayaan diri anak tersebut untuk berbahasa Inggris secara alami. Namun, masa anak-anak adalah masa emas atau dapat yang sering kita katakan golden age dalam berkembang, di mana masa tersebut anak peka dalam perkembangan bahasa. Fondasi terpenting dalam berbahasa Inggris adalah membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Tata bahasa dan kosakata. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, kualitas berbahasa Inggris yang baik dan benar harus diupayakan untuk ditingkatkan, terutama dimulai sejak dini. Adapun pembahasan latar belakang jurnal ketiga yang berjudul Aspek Semantik Pembangunan Bahasa Humor Verbal dalam Kartun Negara Setengah Gila. Negara setengah gila dikonotasikan untuk menyindir perilaku negatif masyarakat di negara Indonesia yang mempunyai tren dan gaya hidup masa kini. Para kartunis menggambarkan secara real perilaku negatif itu sebagai suatu hal yang gila atau
dikatakan sakit kejiwaan, ketidaknormalan, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan, dan tidak masuk akal. Perilaku yang menyimpang itu dianggap wajar, normal, dan masih diterima di suatu negara, yakni Indonesia. Jadi, kartun negara setengah gila secara dikonotasikan untuk menyindir tingkah laku negatif masyarakat Indonesia yang sebagian masyarakatnya dikatakan sudah gila akibat perilaku menyimpang yang ketidaknormalan perilaku dari tata nilai dan norma-norma berlaku pada umumnya. Akan tetapi, dari kegilaan dan ketidaknormalan itu, para kartunis membuat para pembacanya seperti bercermin dengan pesan-pesan yang diangkat dan sekaligus akan menertawakannya. Kelucuan dalam kartun negara setengah gila disampaikan melalui unsur verbal dan unsur nonverbal. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat pada tahun 1998 halaman 183 bahwa humor dalam kartun disampaikan dengan gambar dan bahasa verbal. Meskipun tampaknya gambar itu sendiri telah mampu menyampaikan cerita berkat dukungan panel dan lembar gambar, ternyata teks tidak dapat. Saya Anggi Panggabean, NPM 20110070 akan melanjutkan pembahasan kami. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal pertama, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong 2013, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam artian data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar dan bukan dalam bentuk angka. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode simak dengan teknik catat. Pada jurnal kedua, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan mendeskripsikan gejala visual yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik pada perkembangan bahasa Inggris anak usia dini di Semarang Multinational School. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di Semarang Multinational School. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak kelompok TK usia 5-6 tahun dan guru-guru di Semarang Multinational School. Pada jurnal ketiga, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah. Sumber data ini dalam penelitian tersebut adalah kumpulan kartun berbentuk buku yang berjudul Negara Setengah Gila karya Dodi Muzik dan Rum Setiadi yang diterbitkan oleh Media Kita tahun 2014 yang terdiri atas 87 halaman dan para pembaca kartun. Adapun analisis pembahasan pada jurnal pertama mengenai aspek semantik, yaitu di dalam tuturan anak banyak penyimpangan tuturan bahasa seperti yang pertama itu bebel bisya. Dari kata tersebut seharusnya bebel bisa kesalahan terdapat pada fonem Y yang seharusnya tidak diucapkan tetapi dalam fonem Y diucapkan dalam perkataan, sehingga makna dari kata bebel bisya jadi tidak benar yang seharusnya bebel bisa. Yang kedua, akan sasi ada dari kata tersebut seharusnya makan nasi aja. Kesalahan terdapat pada fonem M, N, dan J yang seharusnya diucapkan, tetapi dalam hal ini fonem M, N, dan J dihilangkan dan tidak diucapkan dalam ujaran, sehingga makna dari kata akan sasi ada jadi tidak benar, yang seharusnya makan nasi aja. Yang ketiga, mana makaninnya dari kata tersebut seharusnya mana makanannya. Kesalahan terdapat pada fonem A yang seharusnya diucapkan, tetapi dalam hal ini fonem A dihilangkan dan tidak diucapkan dalam ujaran, sehingga makna dari kata mana makaninnya jadi tidak benar, yang seharusnya mana makanannya. Yang keempat, atau muyai dari kata tersebut seharusnya ayo mulai. Kesalahan terdapat pada fonem Y dan I yang seharusnya diucapkan, tetapi dalam hal ini fonem Y dan I dihilangkan dan tidak diucapkan dalam ujaran, sehingga makna dari kata atau muyai jadi tidak benar, yang seharusnya ayo mulai. Yang kelima, bebel dengel-dengel dari kata tersebut seharusnya bebel dengar-dengar. Kesalahan terdapat pada fonem R yang seharusnya diucapkan, tetapi dalam hal fonem R dihilangkan dan tidak diucapkan dalam ujaran, sehingga makna dari kata bebel dengal-dengal menjadi tidak benar, yang seharusnya bebel dengar-dengar.
Adapun analisis pembahasan pada jurnal kedua mengenai aspek semantik, yaitu pemerolehan semantik mengacu kepada pemerolehan kosakata dan makna yang terkait dengan kata-kata. Makna kata-kata menjadi rumit untuk dipelajari kata-kata, berkaitan dengan satu sama lain dalam jaringan yang kompleks, dan kesadaran akan kata-kata muncul belakangan daripada penggunaan kata. Seorang anak kecil dapat saja menggunakan kata-kata yang digunakan pada bahasa orang dewasa, tetapi kata tersebut tidak dapat dipastikan memiliki arti yang sama. Tidak juga mempunyai status internal yang sama bagi anak ketika ia menggunakannya pada orang dewasa. Clark, 1993. Anak berusia 2 tahun yang mengatakan doggy misalnya bisa memanggil biri-biri, cow atau sapi, cats, dan horses sebagai doggy, atau mereka bisa menggunakan kata tersebut mengacu pada anjing tertentu tanpa mengetahui ini mengacu kepada seluruh kelas hewan. Kosakata distruktur secara hierarki dan kata-kata diikatkan satu sama lain dalam jaringan semantik. Baiklah, saya Lastri Marito Marbun, NPM 20110058. Saya akan melanjutkan membaca pembahasan isi jurnal kami yang ketiga. Adapun analisis pembahasan pada jurnal ketiga mengenai aspek semantik, yaitu keterlibatan aspek semantik peranggapan, implikatur, pertuturan, dan dunia kemungkinan sebagai pembangun bahasa humor verbal dalam kartu negara setengah gila. Dibangun melalui unsur penting, yaitu yang pertama, unsur nonverbal atau gambar, yang kedua, unsur verbal atau teks ujaran dari tokoh kartun, yang ketiga, unsur verbal atau teks keterangan kartunis, yang keempat, kombinasi unsur nonverbal atau gambar dan unsur verbal atau teks ujaran dari tokoh kartun, yang kelima, kombinasi unsur nonverbal atau gambar dan unsur verbal atau teks keterangan kartunis, yang keenam, kombinasi unsur nonverbal atau gambar dengan unsur verbal atau teks ujaran tokoh kartun dan keterangan kartunis. Daftar rujukan. Daftar rujukan jurnal pertama diambil sesuai dengan masalah yang dituju, yaitu yang pertama, daftar rujukan sesuai dengan masalah yang diambil menurut CAIR tahun 2009, yaitu Psikolinguistik Kajian Teoritik PT Rineka Cipta. Kedua, menurut CAIR 2013, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia dari PT Rineka Cipta. Ketiga, menurut Moleong 2013, Metode Penelitian Kualitatif dari PT Remaja Rosda Karya. Yang keempat, menurut Nugraha 2018, pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun kajian semantik penyimpangan tuturan anak dari kajian linguistik sastra. Daftar rujukan jurnal kedua juga disesuai dengan masalah yang dituju, yaitu yang pertama, diambil dari Abdul Wahab tahun 1995, Teori Semantik, penerbit Erlangga University Press. Yang kedua, diambil dari Zamaris tahun 2002, Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-Kanak, Pedoman bagi Orang Tua dan Guru dari PT Garansindo. Yang ketiga, dari Sugiono 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, penerbit Alfa Beta. Daftar rujukan jurnal ketiga juga sesuai dengan masalah yang dituju, yaitu yang pertama, diambil dari Airiani 2008, yaitu aspek semantik dari humor verbal pada kartun Laga Jakarta, penerbit Universitas Indonesia. Yang kedua, diambil dari Hidayat Rahayu 1999, yaitu peranan bahasa verbal dalam komik, penerbit Pusat Penelitian dan Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut, yaitu pada jurnal pertama membahas mengenai aspek semantik, yaitu maksud. Pada jurnal ini, anak yang berumur kurang lebih 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan ketika ujarannya dihitung melalui perhitungan MLU mendapatkan jumlah 2,33 dari 100 ujarannya dibagi 233 morfem dan berada di tahap 4 yang pemerolehan bahasanya normal dan ada juga menggunakan ujaran yang terdapat dalam beberapa kesalahan makna dari makna yang sebenarnya. Sementara pada jurnal yang kedua menggunakan aspek semantik, yaitu sense atau tema dan maksud, bahwa kemampuan bahasa Inggris anak usia dini pada aspek semantik di Semarang Multinational School tergambar dalam kemampuan melafalkan kosakata, jumlah kosakata yang dikuasai, artikulasinya, dan kelancaran dalam komunikasi. Lalu, pada jurnal ketiga aspek yang digunakan feeling dan maksud.
Keterlibatan aspek semantik peranggapan sebagai pembangun bahasa humor verbal dalam kartun negara setengah gila dibangun melalui 6 unsur, yaitu unsur nonverbal berupa gambar sebanyak 3 kartun, unsur verbal berupa ujaran dari tokoh kartun sebanyak 8 kartun, unsur verbal berupa keterangan kartunis sebanyak 1 kartun, kombinasi unsur nonverbal berupa gambar dan unsur verbal berupa ujaran tokoh kartun sebanyak 9 kartun, kombinasi unsur nonverbal berupa gambar dan unsur verbal berupa keterangan dari kartunis sebanyak 4 kartun, dan kombinasi unsur nonverbal berupa gambar dengan unsur verbal berupa ujaran tokoh dan keterangan dari kartunis sebanyak 1 kartun. Terima kasih. Sekian hasil pembahasan mengenai membandingkan hasil ketiga jurnal tersebut dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Shalom.